Rumah split level di daerah Surabaya Selatan. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Otniel di sini. Hari ini kita ada di daerah Jemur Andayani dan ini ada di Surabaya Selatan. Biasanya kan Otniel mainnya Surabaya Timur terus ya. Nah, kali ini daerah Surabaya Selatan deket-deket Kutisari yang biasanya Otniel juga sempat home tour kan atau review kan beberapa rumah di sana. Nah, kali ini kita di daerah Jemur Andayani. Ini ada rumah yang cantik banget dan dia sudah baru grass. Dia ada 3 kamar tidur plus 1 dengan kamar mandi 3 plus 1 juga. Nah, ukuran tanahnya 6x20, 120 meter persegi dengan luas bangunan 180 meter persegi. Seperti yang bisa dilihat ya, jadi dia itu sudah full, bagian atasnya ini full, tapi fullnya itu di atas cuman kayak dak-dakan aja atau tempat untuk duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, sore-sore atau pagi hari gitu ya. Dan ini manis banget, tapi sebelum kita lihat lingkungannya dulu. Untuk row jalan, ini bisa buat 3 mobil teman-teman. 3 mobil bisa lihat ya, ini ada truk mini, bukan truk besar ya, yang sudah bersandar di depan dan ini areanya masih bisa buat 2 mobil lagi. Nah, kalau pas persis di depan rumah ini mungkin kalau ada miringannya ini bisa jadi netnya itu di angka 4 mobilan gitu ya. Tapi amannya 3 mobil lah, 3 mobil atau 2,5 mobil lebih gitu lah ya. Dan ya, oke, kita masuk aja lihat dalam rumahnya ya. Ini kalau ngelihat ini udah lebih tinggi dari jalan dan lebih tingginya rada banyak ya teman-teman ya. Gak tahu sih sebenarnya kalau Otniel ngeliat areanya kelihatannya bukan banjir ya. Soalnya cara ngeliat banjir kan biasanya ngelihat dari area-area tembok-temboknya. Biasanya kelihatan ada lumutnya atau apanya. Itu kan kelihatan jelas ada garis airnya. Kalau biasanya hujan, banjir itu biasanya sampai kelihatan gitu ya. Tapi ya owner ini udah tinggiin lumayan banyak. Mungkin setengah meter mungkin ya. Jadi ini udah tinggi banget. Dan ketika masuk di sini ada kelihatan langsung ini area carport yang besar. Nah, cuman dia nggak full ya. Nggak tahu di sini kok nggak di fullkan. Karena bagian depan juga dibuat untuk tempat sampah di sini. Nah, jadi ini nggak full. Kalau full sebenarnya lebar 6 pastinya bisa buat 2 mobil. Nah, cuman kalau mau mungkin mobilnya yang pertama masuknya miring dulu. Nah, sisanya baru 1 mobilnya di sini itu juga bisa sih. Sebenarnya kan lebar 5 itu pun bisa buat 2 mobil ya. Tapi ini ya seperti itulah. Yang pasti sebenarnya bisa banget buat 2 mobil. Jadi mungkin yang pertama masuknya miring dulu. Jadi kayak rada paralel gitu ya. Dan yang satunya mundur seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu dan ini sudah dapat include hitungannya include kanopi ya. Jadi nggak perlu nambah kanopi lagi karena di atas ini sudah full dak gitu ya. Dan di atas ini buat pijakan kaki biasanya. Dan nggak perlu nambah kanopi lagi, sudah seperti ini dengan pagar yang cukup. Jadi buat orang-orang yang suka tertutup seperti ini oke banget ya. Dan dia mainnya banyak tembok batu alam. Kalau lihat depan tadi juga pakai batu alam, di sini di bagian dalam juga pakai batu alam. Jadi kesannya itu gimana ya? Asik sih, lumayan asik. Dan dia rata-rata lantai di rumah ini pakai granit tile ya. Granit tile 80x80, ada yang 60x60 juga. Kita lihat dalam. Nah, pintu masuknya ini pakai double door. Kerasa besar banget dan mewah banget dengan jendela di kanan kiri. Dan ketika masuk, teman-teman bisa lihat ini langsung ruang tamunya ya. Dengan ruang tamu ukuran segini ini cukup besar sih, cukup spacious, cukup nyaman. Dan Otniel suka di atas sudah dikasih up ceiling, jadi warnanya juga sudah cantik dan titik lampunya untuk ruang tamu ini sendiri aja ada 5, jadi dia itu terang banget di area sini. Dan di sebelah sini ini ada ruangan lagi. Nah, ini nggak tahu sih fungsinya buat apa, mungkin buat ruang keluarga bisa, atau kalau mau dibuat kamar tidur 1 juga bisa. Jadi kan sebenarnya kamarnya total ada 3. Tapi ada extendable-nya, jadi tambah 4 bisa di sini gitu ya. Kalau nggak dipakai, jadiin ruang hobi, jadiin tempat makan, jadiin tempat keluarga ngumpul, bisa di sini ya. Nah, itu ada area seperti itu. Dan masuk lagi. Di sini ada area yang nggak tahu penyebutannya apa ya.
Yang pasti di sini mungkin mau buat area meja makan bisa ya, area meja makan. Dan di belakang sini sudah ada dapur yang sudah lengkap. Lumayan lengkap sih kitchen setnya, termasuk lemari-lemarinya sudah disediain semua. Jadi manis banget. Dan dia pakai soft close. Lumayan asik ya, sudah lengkap dengan lemari-lemarinya seperti ini. Jadi nggak perlu nambah terlalu banyak, sudah rapi seperti ini, sudah siap. Dan dia tempat cuci piringnya di tengah ini. Lumayan lucu. Oke, ya. Itu area dapur. Di sini ada satu kamar tidur. Nah, ini pintunya belum terpasang, teman-teman. Katanya owner sih by request. Jadi kalau beli rumahnya pasti dikasih pintu, tapi pintunya by request, mau dibuat modelnya kayak gimana gitu ya. Jarang sih yang ngasih by request itu. Dan di kamar ini ukurannya cukup besar ya. Mungkin sekitar ukurannya 3 kali 5-an. Jadi cukup besar dan memanjang gitu. Sudah dapat AC. Oh ya, rumah ini sudah dapat 3 unit AC ya. AC setengah PK kalau nggak salah ya. Nanti Otnya taruh di deskripsi lah dapat berapa PK. Yang pasti sudah dapat 3 unit AC. Dan kamar ini sudah dapat kamar mandinya seperti ini. Ya, ukurannya kamar mandinya seperti ini. Sudah dikasihin keramik dari bawah sampai atas. Dan area showernya di sini ya. Ini area showernya. Nah, ini semua sudah pakai Toto. Ini Toto, ini Toto, ini Toto. Jadi semuanya sudah pakai Toto, sudah lengkap. Shower, toilet duduk, dan wastafel. Jadi sudah lengkap. Termasuk di atas ini sudah dapat exhaust fan. Jadi untuk sirkulasi udaranya di dalam kamar mandi ya. Apalagi yang suka mandinya pakai air hangat ya. Biasanya nanti ngembun banget asapnya gitu ya. Asap kayak kebakaran aja ya, embun lah, ngembunnya itu sampai rada parah. Nah, itu perlu banget exhaust fan seperti itu ya. Oke, kita lanjut, masih ada area belakang. Kita lihat area belakang. Nah, ini ada area belakang yang sudah, kalau teman-teman lihat ini kaca ya. Jadi buat cahaya masuk lewat sini semua. Jadi area tengah ini bisa terang banget karena ini semuanya kaca. Dan ya ini area belakang yang fungsinya itu bisa buat jemur, bisa buat cuci. Tapi kalau nggak kepake untuk itu, masih lebih ke arah kepingin mempercantik ruangan aja, rumah biar kelihatan cantik, dikasih pot-pot tanaman gitu ya. Tapi overall ini sebenarnya area service, jadi untuk tempat cuci-cuci, untuk tempat untuk ya untuk baju seperti itu ya. Mestinya sih fungsinya untuk itu. Dan ini aksesnya langsung ke area kamar dan kamar mandinya ART. Ini kamarnya ART. Di sini tingginya sama lah ya, sama ruangan tengah, dan pintunya juga pakai kayu. Ini kusennya aluminium biar nggak kena rayap ya. Dan ini kamar mandinya ART. Nah, cuman kamar mandinya pakai toilet duduk dan shower. Ya, kalau showernya nggak ada masalah. Toilet duduknya mungkin beberapa ART bermasalah. Soalnya kebanyakan juga pakainya dan terbiasanya pakai yang toilet jongkok seperti itu ya. Oke, kita lihat lanjut. Nah, kita tadi sudah bahas lantai 1 secara keseluruhan, yang pasti ada satu kamar, dan ini ada satu area di depan yang bisa dibuat kamar kedua gitu ya. Jadi semestinya di bawah di lantai 1 bisa dibuat 2 kamar. Kita lanjut ke atas. Nah, tadi kan Otnya sempat bilang split level. Ya, ini split levelnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada lantai 2-nya. Dan nanti di sana itu ada naiknya sedikit gitu ya. Nah, buat yang tanya area ruang keluarganya di mana? Tadi kan Otnya sudah nyebut di bawah ada ruang tamunya, ada ruang makannya, area makannya. Nah, ruang keluarganya di mana? Ruang keluarganya di sini, bagian setengah lantainya ini ya. Jadi ini ruang keluarganya, kelihatan kalau di sini ada listriknya sama antenanya untuk TV. Jadi ini bisa buat nonton TV, taruh sini, dan di sini sofa-sofanya gitu ya. Tapi buat yang perlu kamar kelima, jadi yang perlu kamar banyak, rumah ini bisa banget. Tinggal kasih sekat aja, dan ini sudah jadi kamar kelima, gitu ya. Ya, tapi overall pengarahan awalnya area ini mau dibuat ruang keluarga seperti itu. Jadi semestinya ruang keluarga. Oke, kita lihat
ada area balkonnya. Ya, dan ini dapat area balkon yang luas kayak gini. Ya, cari di mana lagi area balkon yang luasnya kayak gini. Ini nyaman banget sih. Dan ya, ini semua sudah pakai waterproof, kelihatan sudah ada pembuangan airnya ya di 4 titik di setiap ujung. Jadi ini sudah ada di situ ada juga. Jadi mestinya air nggak bakal ngena lah ya. Di sini selalu ada pembuangannya dan banyak area pembuangannya untuk pembuangan air. Jadi kalau hujan masuk gitu ya. Tapi buat teman-teman yang sering dan merasa bakal sering main di area sini, ya lebih baik kasih kanopi gitu ya. Jadi biar nggak airnya masuk, bisa dibuat taman dan nyaman gitu ya. Atau yang mau tadi area belakang, taman belakang itu dibuat lebih cantik, dikasih tumbuhan-tumbuhan. Di sini area untuk cuci-cuci juga bisa. Cuman kurang fungsional sih. Ini areanya seru banget kalau dibuat ngumpul ya. Oke, kita masuk. Dan teman-teman lihat di area sini ini tingginya udah lebih banyak ya daripada area balkon ini. Jadi dia tingginya banyak. Kalaupun di sini genangnya itu lumayan tinggi, bahkan katakan sampai sini pun itu nggak bakal masuk ke area ruang tamu ya, area ruang keluarga ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini outnya ngomong split level soalnya ada naiknya dikit gini ya. Jadi ada bedanya sedikit sama kamar-kamarnya. Dan ini kamar yang terluas di rumah ini. Ini kamar utamanya. Dia sesuai lebarnya ya. Lebarnya rumah ini 6 meter, dia betul-betul 6 meter juga. Dan ini kurang lebih 6 kali 4 perkiraan. Jadi besar banget, jumbo banget. Dan dia sudah punya kamar mandi dalam juga. Ya, kamar mandinya seperti ini. Ini rumahnya tinggi ya, kamarnya juga kerasa tinggi-tinggi. Ini mungkin 4 meter sih, mungkin 4 meter ya. Jadi tinggi banget, tapi karena kayak kamar ini juga kamarnya besar banget. Jadi tingginya itu nggak kerasa yang tinggi banget kayak gimana, masih kerasa nyaman gitu ya. Dan kita lihat kamar terakhir. Dan ini kamar terakhir di rumah ini. Jadi total kamarnya ada 3 ya, tapi extendable jadi 4, bahkan kalau mau mungkin 5 gitu ya. Tapi yang paling nyaman 4 sih, 2 bawah, 2 atas. Ya, jadi seperti itu. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Oh iya, outnya belum menunjukin kamar mandinya yang sini. Ini ada kamar mandinya juga. Nah, ini kamar mandinya. Dan kalau teman-teman misalnya nggak pakai kamar mandi ini, nggak kepingin di dalam ini connect, ini bisa disekat juga, dan pintu kamar mandinya pindah ke sini juga bisa, gitu ya. Jadi buat memfungsikan kamar mandi ini jadi kamar mandi tengah, bukan kamar mandi dalam. Itu kalau perlu ya, kalau perlu. Kalau enggak ya ini sudah nyaman banget sih. Jarang banget rumah dengan kamar di lantai satunya ada 2 ya. Biasanya di lantai 1 rata-rata ya kamarnya 1, sisanya di atas semua gitu ya. Tapi di rumah ini kamarnya ada 2 di bawah gitu ya. Dan 2 kamar lainnya di atas. Oke. Gimana menurut teman-teman tentang rumah outnya? Suka banget ya, sama kameramen hotel juga tadi sempat ngomong suka juga. Dan penataannya enak, sudah dapat area balkon yang besar, kamarnya besar-besar, bisa extendable jadi 5. Ini a good deal banget sih. Di daerah Surabaya Selatan harga masih 2M-an. Dan itu pun juga masih nego. Spesifikasi lengkap outnya taruh di deskripsi deh. Oh ya, info tambahan lagi, rumah ini hadapnya timur. Jadi kalau ngelihat area depan ini, dia bakal dapat matahari pagi. Buat jemur, buat olahraga pagi-pagi di daerah sini, mantep. Oke, segitu aja video kali ini. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi videonya berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok-nya @rumahdisurabaya_. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, ciao.